Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisanto Soukarem, dalam seri berziarah bersama Santa Teresa Lisieux di masa Prapaskah. Kali ini kita akan membahas mengenai malam gelap. Sebelum kita melihat apa itu malam gelap dan bagaimana kita menghadapinya, kita terlebih dahulu mendoakan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat terkasih, dalam peziarahan iman, dalam hidup rohani, dalam menghidupi iman kita sebagai pengikut Yesus, kerap kali kita berada dalam situasi yang menakutkan. Ada sesuatu yang membuat hati kita gentar, atau kita melihat atau mengalami situasi yang membuat kita itu seolah-olah berada dalam kegelapan malam, sendirian, dan mau tidak mau ada kegentaran datang, ketakutan. Nah, dalam hidup rohani, fase-fase seperti ini disebut malam gelap. Malam di mana kita diuji, kita mampu atau tidak melewati ujian ini. Santa Teresa menceritakan pengalamannya ketika dia mengalami pencobaan yang begitu hebat. Dan sahabat harus tahu bahwa di akhir hidupnya, masa-masa akhir ketika dia mengalami sakit fisik, Santa Teresa menderita tuberkulosis yang cukup parah, membuat dia seringkali tidak bisa meninggalkan tempat tidur. Dia mengalami pencobaan iman. Jadi dia seperti diganggu oleh pikiran-pikiran mengenai keberadaan Tuhan. Apa iya Tuhan itu ada? Apa iya Tuhan itu mengasihi dia? Apa iya Tuhan menyiapkan surga bagi dia? Jadi ada pikiran-pikiran jahat ini datang menghantui dia. Terus. Sehingga dia menceritakan kepada priorin atau suster pimpinan, Suster Agnes. Kebetulan Suster Agnes ini adalah kakaknya, yaitu Pauline. Yang dulu ketika dia masih di rumah, Pauline ini adalah ibu kedua bagi Santa Teresa. Sahabat tahu bahwa ibu kandung Santa Teresa ini meninggal ketika Santa Teresa masih kecil. Nah, waktu itu anak-anak yang sudah dewasa itu berbagi peran. Jadi Mary itu mengasuh Celine, Pauline mengasuh Teresa. Lalu kemudian yang di tengah Leonie ya harus
berdikari sendiri, tidak ada yang mengasuh dia. Maka bagi Santa Teresia, Pauline ini seperti ibunya. Dan ketika dia masuk biara, Pauline ini menjadi pimpinannya dengan nama Suster Agnes. Maka dia membagikan pengalamannya, membagikan ketakutan-ketakutan yang dia alami, membagikan godaan-godaan iman yang dia dera. Nah, di situ Suster Agnes, kakaknya, ibunya, itu memberi dia nasihat untuk terus teguh, untuk tetap setia, seperti kita terus memperhatikan wajah Yesus, terus kita terpaku kepada Dia. Meskipun banyak pikiran datang, banyak godaan yang mempertanyakan keberadaan Tuhan, yang mempertanyakan kasih Tuhan. Kita diminta untuk terus menatap Tuhan yang ada di sana. Jangan memalingkan diri, jangan mundur. Meskipun gelap, jangan melangkah mundur. Meskipun takut, jangan gentar. Karena kalau kita gentar, kita memalingkan pandangan kita dari Yesus, mungkin kita akan tenggelam, mungkin kita akan hilang, mungkin kita akan hanyut. Nah, di sini kita diajari untuk terus setia kepada Yesus, memandang Dia. Meskipun mungkin kita mengalami situasi yang seolah-olah seperti di dalam badai, seolah-olah kita tidak mampu berpikir apa-apa, di sana tidak ada apa-apa, kosong, gelap. Tapi jangan pernah memalingkan pandangan dari Yesus. Nah, itu nanti akan kita lihat dalam cerita yang saya bacakan dari Injil ketika Petrus mau ikut Yesus berjalan di atas air. Seperti yang saya katakan tadi, bacaan kitab suci yang akan saya bacakan hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33, akan bercerita mengenai Yesus yang berjalan di atas air. Saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sahabat, cerita kitab suci tadi itu menggambarkan dengan jelas. Seperti yang saya terangkan di depan tadi, seperti sharing dari Santa Teresa Lisieux, bahwa dalam hidup kita, niscaya kita mengalami angin. Terkadang itu anginnya biasa-biasa, terkadang kencang, gelombang tinggi, menghempas kita. Tetapi ada Yesus di sana. Yang dibutuhkan adalah percaya. Begitu kita kehilangan kepercayaan dan kita mengikuti perasaan hati kita, takut kita tenggelam. Seperti Petrus juga tenggelam. Tapi
dia ditarik karena dia mau berteriak kepada Yesus minta tolong. Nah, di sini pelajaran bagi kita, jangan pernah mengalihkan pandangan dari Yesus. Meskipun mungkin badai begitu kencang, jangan pernah memalingkan pandangan dari Yesus. Dan ketika memang kita merasa kita mau hanyut, kita harus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Seperti yang dibuat oleh Petrus. Sahabat, aksi Prapaskah yang kita buat hari ini sederhana saja. Bacalah lagi teks kitab suci yang tadi saya bacakan. Jadi Injil Matius tadi. Kemudian setelah selesai membaca, coba hening sejenak dan tempatkan kalau Anda adalah Petrus. Anda berada dalam situasi Petrus. Jadi Anda mencoba membayangkan ketika pertama tidak percaya, lalu mau membuktikan sendiri, lalu kena angin, lalu takut, tenggelam, lalu berteriak minta tolong. Lalu baca lagi pelan-pelan. Kemudian hening dan tutup dengan doa. Sekarang kita akan mengakhiri belajar kita pada sore hari ini dengan mendoakan doa masa Prapaskah. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas masa Prapaskah yang Kau anugerahkan kepada kami. Meski belum semua dari kami dapat langsung hadir di gerejamu seperti masa-masa sebelumnya. Lewat masa Prapaskah ini, Engkau mengingatkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama masa Prapaskah ini, Engkau melimpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami untuk melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajar kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kau ajak menyegarkan rahmat baptisan yang pernah kami terima dari-Mu. Selama masa Prapaskah ini, kami juga berharap agar Engkau meneguhkan orang-orang yang kini berada di garis depan memerangi pandemi ini. Semoga mereka selalu kuat dan Kau lindungi dari segala mara bahaya. Berkatilah keluarga mereka juga, agar senantiasa sehat senantiasa. Semoga karena rahmat-Mu yang Kau limpahkan selama masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu sebagai umat kesayangan-Mu, dan berani meneladan Yesus Putra-Mu yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Ingatlah juga akan mereka yang telah menjadi korban pandemi. Terimalah arwah mereka dalam pangkuan-Mu. Berikanlah berkat kesembuhan juga bagi mereka yang sekarang sedang sakit. Semua ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.